Kalian pasti tahu filter TikTok yang sempat viral ini nih. Nih, aku cantumin videoku yang sebelah sini. Wah, beda banget ya. Cakep banget makeup matanya. Nah, hari ini aku makeupan terinspirasi dari filter TikTok yang itu. Tapi ya, nggak tahu sih ini mirip apa enggak. Cuma bagian bibirnya pasti nggak mirip karena di filter TikTok itu kayak ngubah bentuk bibir sih. Jadi ya, aku kayak inspired makeup aja kali ya. Karena nggak mirip-mirip banget gitu ya. Dan sekaligus aku pengen bahas soal DM yang tiba-tiba masuk nih. Nah, aku pengen bahas soal tren yang belakangan ini sering terjadi ya, soal pinjam uang. Entah mengapa ya, tren minjem uang nih semakin menjadi-jadi belakangan ini. Betul? Aku tahu buat kalian yang nonton story ini ya di rumah pasti ada yang ngomong betul gitu kan? Ayo ngaku-ngaku. Hai, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Riri Pratz. Oke, kayaknya gak perlu panjang lebar lagi ya. Langsung aja kita makeupan sambil ngobrol. Let's go. Mari kita mulai makeupan. Sebelumnya aku minta maaf ya kalau misalnya backgroundnya berantakan. Ini tuh hari terakhir sebelum besok aku pindahan lagi ke studioku di rumah Pamulang. Jadi mungkin di video-video berikutnya kalian bakalan ngeliatin setting video, background videoku yang beda ya. By the way, ini warna softline yang ku pakai kayaknya bakalan beda deh sama yang di filternya, karena aku hanya ada softline yang berwarna tuh ini aja. Harap maklum. Pinjam duit ya. Ini tuh berkaitan erat sama financial plan, ya gak sih? Kalau perencanaan uang kita berantakan, alias besar pasak daripada tiang ya, gak bisa bedain mana yang penting, mana yang enggak, semua mau dibeli. Dan gak bisa gitu loh ngebagi-bagi persentase dari penghasilan atau gaji yang kita terima. Berapa persentase untuk tabungan mati, terus tabungan urgent, dan juga duit jajan. Ya tentu semuanya tuh bakalan jadi kelabakan gitu loh, berantakan semuanya. Kamu gak pernah aja ngerasain susah? Pasti bakalan banyak yang ngomong kayak gitu ke aku. Gak tahu aja, karena emang aku gak pernah cerita. Kalau misalnya ada masalah, ya hanya suami aku dan aku yang tahu. Dan penyelesaian masalahnya pun ya cuma antara aku dan suamiku aja. Jadi kita bener-bener nyelesain masalahnya berdua. Bahkan orang tuaku dan mertuaku gak pernah tahu masalah aku dan suamiku. Apa aja yang kita hadapin tuh kita gak pernah share. Pokoknya masalah apapun ya emang kita bakalan hadapin dan selesain berdua. Tapi ya, aku tuh percaya banget bahwa tiap orang tuh bakalan dapat ujian yang dimana akan selalu sesuai sama kemampuannya gitu loh. Dan tiap masalah pastinya ada jalan keluarnya ya, pasti ada solusinya. Di blend dulu. Salah satu masalah terberat dalam hidup ya, kadang ya, nggak selalu tapi, soal uang, ya nggak sih? Hidup nggak melulu soal uang, tapi nggak ada uang rasanya mau mati, ya nggak sih? Gara-gara financial plan berantakan, besar pasak daripada tiang ya kan, banyak maunya. Terus dari penghasilan gak dibagi-bagi, terus bingung nentuin mana yang mesti diduluin, mana yang penting, mana yang enggak. Mentok minjam duit. Tapi balik lagi nih ya, misal nih ya, ada keluarga atau teman dekat gitu ya yang mau minjam ke aku tuh bakal ikhlas nolongin. Ya namanya orang ya, aku tuh prinsipnya kalau mau nolongin ya ikhlas gitu, nolongin semampunya kita nolongin. Tanpa harap kembali, asal jelas orangnya tuh memang ku kenal baik. Aku tahu permasalahannya atau backgroundnya apa, untuk alasan apa. Dan pastinya silaturahmi terjaga baik dong ya. Nggak yang ucuk-ucuk nggak ada kabar, ngilang bertahun-tahun, tiba-tiba datang langsung, Ri pinjem duit dong gitu. Itu kan kayak nodong ya. Nih ya, kayak DM yang ini nih
Nih, aku bakal jelasin abis ini. Isi DM-nya ya. Assalamualaikum Riri, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar baik. Maaf banget sebelumnya, bisa nggak Ri, nama dia, pinjam uang Riri sampai bulan besok aja tanggal 15-an. Itu aku nggak ngeh sih dia DM. Tanggal 16 Maret, aku baru ngehnya dia DM tuh pas di DM keduanya, Mei tanggal 5 itu. Aku buka karena dipanggil Ri gitu paling atas pas aku lagi buka direct message. Ini orang aku kenal tuh dari temennya temenku. Dan terakhir berhubungan tuh kayaknya sebelum aku nikah deh, which means kayak 7 tahun lalu ya. Habis itu udah nggak pernah kontek-kontekan lagi. Pertama tuh aku mikir kayaknya di-hack deh. Tapi kayaknya kok di-hack tuh kayak nggak mungkin. Kenapa aku bilang nggak mungkin? Karena aku nggak follow back dia. Karena aku juga nggak tahu dia follow aku gitu. Kalau di-hack itu kan seharusnya dia ngechatnya ke orang yang kayak suka DM-DM-an, ya kan? Bukan orang yang nggak pernah ngobrol sama dia di direct message gitu. Aneh banget gitu. Oke lah, mungkin kepepet ya. Tapi yang namanya kepepet ya, the power of kepepet itu juga mesti tahu tempat menurutku ya. Menurutku balik lagi. Nggak yang semata-mata nyebar ke semua orang. Nggak pernah ngobrol babi bu. Nggak jelasin masalahnya apa. Nggak cerita dia gimana kabarnya. Bahkan kayaknya dia juga nggak tahu aku udah punya anak gitu. Tapi nggak tahu juga ya apa dia ngikutin aku udah lama. Apakah ada juga yang ngalamin kayak gini? Kayak wow. Kalau aku sih kalau kayak gini nggak aku gubris sih, karena ini kan kayak permasalahan yang serius ya. Balik lagi kalau misalnya mau kayak gini ya face to face, ketemu langsung ngomong, jelasin juntrungannya, ada silaturahmi dulu gitu. Kalau menurut aku ya. Tapi balik lagi kan pikiran orang beda-beda, yang kalian gak harus sama pikirannya kayak aku. Tapi pernah ada yang ngalamin hal serupa? Coba share di kolom komen di bawah. Itu tadi yang aku alami. Sekarang aku mau share ini pengalaman sekitarku yang dimana cerita ke aku dan merupakan kerabat dekatku yang cerita ke aku ya. Nah jadi ceritanya pernah ada orang minjem uang di atas, kalau nggak salah ya seingatku tuh lumayan sih minjemnya 5 juta kayaknya, dengan alasan ibunya sakit. Nah, tuh pakai alasan ibunya loh sakit. Dan janji bakalan dibalikin dalam waktu 3 bulan. Dan akan dicicil katanya ya. Dalam 3 bulan itu bakalan dicicil. Karena si saudaraku ini nggak tegaan orangnya. Dan tipe-tipe yang nggak bisa bilang enggak gitu loh. Jadi ya udah dikasih. Toh ya udah nolong gitu ya. Nah, bulan pertama dicicil. Bener dicicil ya. Bulan kedua nggak ada kabar. Bulan ketiga nggak ada kabar. Di chat nggak bales gitu. Yang minjem tuh istrinya. Jadi udah nikah gitu lah orangnya. Tapi WhatsApp story itu kayak nge-share mereka jalan-jalan mulu, staycationan gitu. Kan kayak kesel banget ya. Dia staycationan tapi kok buat orang tuanya dia nggak ada uang gitu, mikirnya gitu kan. Dan staycationnya tuh di hotel-hotel yang lumayan, plus jalan-jalan keluar kota juga, ke Bali gitu, naik pesawat ini itu. Masa buat orang tuanya aja dia nggak bisa gitu. Dan ini kan udah lebih dari janji, masa nggak dibalikin gitu kan. Akhirnya ditanyalah nih, saudaraku nanya ke suami, kok istri kamu di chat nggak bales ya? Ibu kamu udah sembuh belum? Terus suaminya kaget, hah? Ibu siapa yang sakit? Ternyata nggak sakit, nggak ada yang sakit. Aneh nggak? Lah, itu suami nanya ya, ibunya siapa yang sakit? Saudaraku langsung, wadidaw nih bercanda nih kayaknya ya. Lah katanya istri kamu dijelasin tuh langsung. Terus habis itu chatnya, terus minjem duitnya dan lain sebagainya di-share nih ke suaminya. Ternyata suaminya nggak tahu kalau istrinya minjem duit dengan alasan ibu si ceweknya kalau nggak salah yang sakit. Dan ternyata tidak sakit. Nggak tahu itu duit buat apaan. Kayaknya sih kata saudaraku ya, kayaknya sih buat belanja atau ya buat foya-foya gitu, buat nginep-nginep staycationan. Ya intinya untuk lifestyle lah. Terus ditagih akhirnya, maaf ya ini ditagih utangnya karena ya saudaraku butuh juga uangnya gitu. Akhirnya dibalikin. Terus istrinya yang ngutang itu marah-marah ke saudaraku, kamu ngapain sih cerita-cerita sama suamiku gitu katanya. Kayaknya ada yang salah nih ya dalam cerita ini gitu. Tapi ya begitu. Tuh aku balikin, jangan kayak orang susah. Wow, jangan kayak orang susah katanya. Yang minjemkan dia gimana coba? Saudaraku sih waktu itu bilang ya udahlah, kayaknya udah nggak bisa berteman lagi sama orang itu. Ya udah cukup tahu lah ya. Dan ternyata dia memang suka nipu sana sini ternyata gitu. Setelah dicari tahu sama saudaraku, sempat ada kasus gede juga gitu terakhir ini ya. Ya mengerikan lah intinya. Nah lanjut nih ke cerita berikutnya. Ini juga dari yang saudara dekatku banget lah ya yang cerita ya. Jadi ya saudara dan saudara gitu suka ada yang minjem uang. Minjem uangnya tuh sebenarnya nggak gede, kecil, tapi sering. Kecilnya seberapa, kayak 500, 300,
Tapi ya pernah juga mau minjem 10 jutaan. Kalau 10 juta minjem gak dipinjemin, kayak turun gitu loh tiap hari minjemnya. Misalnya tuh minjem dong gitu 10 juta buat apa? Buat beli laptop anakku, buat beli kamera anakku. Terus gak ada yang minjemin nih misalnya. Besoknya chat lagi 8 juta, masih dengan alasan yang sama, konsisten gitu. Masalahnya itu tuh kayak anaknya pun bukan yang anak kecil, anak kuliahan dan sudah di atas 17 tahun, yang dimana kalau misalnya mau minta itu kayak sadar harusnya orang tuanya itu bukan orang tua ada. Anaknya harus tahu financial keluarganya kayak gimana gitu loh, seharusnya ya, saling sadar. Kalau misalnya nggak bisa ya usaha sendiri gitu loh, karena bukan anak kecil lagi. Dan itu tuh bukan untuk kebutuhan utama. Kalau misalnya untuk memenuhi kebutuhan hidup, aku yakin deh keluarganya pasti kayak ya udahlah gitu, ikhlas ngasih seikhlasnya gitu. Tapi ini masalahnya kayak untuk kebutuhan yang lain kan juga butuh gitu loh, bukan dia doang. Harusnya kan sadar ya. Tapi ini orang tuh nggak sadar-sadar gitu, minjem tiap hari sampai akhirnya ya udah 500.000 deh nih, aku kurang nih 500.000 gitu. Terus besok minjem lagi 300 deh, 300 kayak gitu terus dibilangnya aku ganti dalam waktu sebulan gitu. Ditagih nih setelah sebulan. Jawabnya nanti ya, aku cari dulu pinjaman sama yang lain. Ini kocak sih, tapi ada orang kayak gini loh. Jadi gali lobang tutup lobang. Itu tuh balik lagi ya cerita yang barusan tuh, kayak yang aku omongin di awal, dia nggak tahu mana yang penting buat dia, mana yang enggak, dan nggak mau jujur gitu loh sama keluarganya. Kadang tuh kita harus jujur sama, itu pelajaran juga sih buat kita ya. Kalau misalnya punya anak ya harus jujur, ngasih tahu keuangan kita tuh gimana. Jangan ya, memang orang tua tuh harus berusaha ya. Adalah perasaan yang aku ingin membahagiakan anakku, memenuhi semua kebutuhannya, tapi ya anaknya juga harus paham kebutuhan orang tuanya gimana. Jangan diada-adain aja gitu. Apalagi kalau misalnya anaknya sudah kayak ya udahlah, anaknya udah bisa part time gitu, bantuin orang tuanya, ya why not? Mungkin bisa kuliah sambil kerja. Kalau dulu sih aku dari kecil udah dikasih tahu nih, mami papi lagi, orang tuaku lagi ada, orang tuaku lagi nggak ada, untuk biayain kuliah kamu kita pakai uang ini gitu loh. Aku udah dikasih tahu dari kecil. Jadi buat minta tuh jadinya sungkan karena kita udah paham, oke, keadaan orang tuaku seperti ini gitu. Itu buat jadi pelajaran kita juga nggak sih ya kan? Buat kita nih yang ya pengalaman hidupnya masih belum seberapa gitu, tapi bisa buat jadi pelajaran lah anak kita kelak. Setidaknya jangan sampai gali lubang tutup lubang. Setiap penghasilan yang ada ya mau nggak mau dicukup-cukupi. Aku pernah menganjurkan juga sih kalau misalnya mau beli kamera. Dulu kan aku juga kuliahnya wajib punya kamera ya. Kalau nggak punya mau gimana? Ya pinjem, sewa aja yang harian. Itu kan kayak bisa sebenarnya ada solusinya, tapi dia mencari jalan yang tersulit. Untuk apa? Untuk gengsi tentu. Ya tapi kan balik lagi ya, itu kan sepenglihatan kita ya. Kita nggak tahu ya orang yang mau minjem ini yang dipikirin tuh apa sih sebenarnya. Kalau bilangnya untuk kuliah anaknya kamera, ya pinjem aja, sewa yang harian, ya kan? Anaknya kan juga pasti seharusnya ngerti dong. Sorry nih untuk eyeliner ini, kayaknya aku harus fokus ya. Nanti aku bakalan ngomong lagi setelah eyeliner beres ya. Oke, matanya sudah beres nih, tinggal perintilan-perintilan aja. Kita lanjut ngobrol lagi. Ini aku mau cerita soal kisah orang minjem duit yang gak tahu diri. Yang terakhir ya, aku tuh kayak maju mundur mau ceritain apa enggak sih, karena wah paling malesin deh pokoknya dari segala cerita yang aku pernah ceritain. Jadi ini kejadiannya pas aku masih kerja, dan kerjanya tuh kantornya masih di ruko ya. Berarti sekitar 9
tahun yang lalu mungkin ya kejadiannya. Ini masih keluarga sih, tapi aku nggak pernah ngobrol. Ya pernah ketemu, tapi nggak yang intens dan sering. Tapi bukan yang sering ketemu banget gitu, enggak. Pada suatu ketika dia nelpon aku di jam kantor, di jam kerjaku. Pertamanya orang ini nawarin bisnis. Mau bisnis nggak gitu? Ini lagi ada penawaran bisnis nih, sayang kalau nggak diambil. Pertama bilang gitu kan. 10 juta bakalan balik dalam waktu sebulan. Namanya aja aku baru kerja ya. Kerja juga ya gaji masih ngepas gitu. Terus aku dulu juga ada cicilan mobil gitu. Duit dari mana? Mau minjem 10 juta boro-boro. Buat simpen aja belum tentu ada segitu. Udah nih aku bilang aku nggak ada, sorry ya gitu. Ditutup lah teleponnya. Pikir udah dong ya. Nelpon lagi sama nih kayak yang sebelumnya. Bilang, ya udah kalau nggak ada 10 juta, 5 juta deh. Ini sayang banget soalnya kalau misalnya nggak diambil bisnisnya. Bisnis lele apa ya waktu itu kalau nggak salah. Aku bilang enggak, aku nggak ada duit segitu. Kalaupun ada, aku lebih baik ya aku simpen untuk yang lebih penting. Sorry banget, aku emang lagi nggak ada duit segitu. Dan ini ditutup ya. Nelpon lagi, minta akhirnya dari 10 juta turun, terus sekarang turun lagi ke 4 juta. Beneran nggak ada gitu. 4 juta deh, 4 juta. Lumayan nih, langsung balik modal loh, 2 kali lipatnya nanti gitu. Aku bilang nggak ada, aku beneran nggak ada. Aku lama-lama ganggu sih, aku bilang aku tuh lagi kerja, jangan nelfon-nelfon terus deh gitu. Karena aku masih menghormati dan menghargai ya saat itu. Ini orangnya lebih tua dari aku dan udah bangkotan sebenarnya, udah tua ya. Terus aku tutup teleponnya. Selang berapa menit nelfon lagi dong. Nelfon lagi nangis-nangis. Tolongin dong, tolongin. Kalau lu gak mau minjemin duit gue mau digebukin nih sama orang. Jadi ternyata dia tuh kayaknya ngutang, terus butuh duit buat bayar segera karena dia disamperin orang dan mau digebukin. Aku bilang, ya itu urusan lu, bukan urusan gue gitu. Kenapa mesti gue yang ribet? Terus dia bilang, masa lu gak ada duit sih segitu? Ya selama ini lu kerja ngapain aja? What? Aku digituin. Terus aku bilang, ya kalaupun ada ya aku ogah lah minjemin. Orang jelas-jelas kamu tukang nipu. Karena emang dia tuh suka nipu keluarga-keluarga gitulah intinya ya. Selalu ada cerita seperti itu dalam keluarga kan ya. Udah nih tutup teleponnya, nelpon lagi. Jangan ganggu aku lagi kerja gitu. Abis itu dia bilang, masa kamu gak ada duit sih? 10 juta doang, masa gak punya? Pinjem dong sama bos kamu, kayak sama siapa, kayak pinjem, pokoknya pinjem aku butuh duit segitu. Terus aku bilang, lah ya itu bukan urusanku. Abis itu aku tutup teleponnya, aku blok, tapi jadi kayak gemeteran gitu loh. Aku gak pernah ngadepin yang kayak gitu. Dan dia bilang, nih kalau misalnya gue gak ngeluarin duit sekarang, gue bakal digebukin. Tapi itu bukan urusanku. Tapi kan kepikiran ya, gimana kalau kalian jadi aku? Rasanya kayak gila banget sih di posisi itu. Dan itu tuh satu hal, momen terburukku yang gak pernah aku lupain sih. Itu bener-bener bikin jantungan. Aku nggak peduli dia mau digebukin apa enggak, karena itu kayak itu urusan dia, aku aja nggak tahu ya. Ya untuk uang 10 juta pun ya aku nggak ada, emang beneran nggak ada. Terus maksa. Terus yang paling nggak etis adalah menurutku dia nyuruh aku minjem uang sama bosku. Like what? Aku yakin banget sih akan selalu ada pro kontra ya soal pinjam meminjam ini. Ada yang nggak suka dengan cara ceritaku, ada yang pro kontra dengan cara aku menyelesaikan masalah. Tapi balik lagi sih, tiap orang itu memang bebas berpendapat ya. Cerita ini tuh tidak diada-ada dan aku tidak melebih-lebihkan. Bahkan mungkin banyak kurangnya karena aku juga ingatanku tidak seberapa. Tapi ya itu dia kisah-kisah yang aku ingat. Dan yang terakhir itu yang paling bikin aku trauma sih. Dan yang ngeselinnya orangnya tuh kayak nggak tahu malu hingga detik ini tetap mengganggu keluargaku dan tetap pede gitu ketemu aku kayak nggak ada masalah sama sekali. Jadi aku aja yang menghindar gitu. Tapi seringnya nih ya, yang seringnya diceritakan ke aku tuh ceritanya sedih-sedih gitu loh. Yang ngutang pas ditagih lebih galak daripada yang nagih. Seringnya seperti itu. Dan dari pengalamanku itu aku mikir bahwa kalau misalnya ada orang yang aku kenal dengan baik gitu, silaturahmi terjaga baik, misalnya mau minjem sama aku asal backgroundnya jelas, tujuannya jelas, dan memang aku tahu gitu loh untuk apanya, ya aku bakalan seikhlasku akan menolong aja. Dan aku gak bakalan harap untuk kembali juga gitu. Tapi balik lagi sih, tidak semudah itu. Karena aku tuh tipe orang yang sudah untuk finansial ya kayak udah diplot-plotin untuk apa aja gitu loh. Uang lebih ya hanya cukup untuk sehari-hari aja. Selebihnya aku masih memikirkan fokusku ada di anakku pasti ya. Aku dan suami fokus sama ada di anakku. Ya kalau misalnya mau nolongin ya seikhlasnya ya, semampunya kita membantu gitu. Aku jadi pengen tahu juga kalian ada gak sih cerita serupa
Atau mungkin cerita meminjamkan uang ya ke orang yang kalian percaya banget, atau ya saking baiknya kalian gitu ya, ya udah percaya aja gitu, minjemin uangnya, terus kok akhirnya nggak dikembalikan atau nggak menepati janji, dan berujung makan hati. Coba dong share juga cerita kalian ya, versi kalian di kolom komen di bawah ya. By the way, ini barusan aku tambahin BLP lip gloss yang spice masalah. So here is the final look untuk makeup look hari ini. Pose-pose dulu kali ya. Wow, ini sih bakalan agak beda ya sama yang di filter tadi contohnya, karena yang filter tadi tuh kayak ngubah bentuk bibirku jadi lebih kecil dan bulat gitu. Ini aku bikin overdrawn lips aja, tapi untuk riasan matanya itu aku tambahin sih, kalau yang tadi kayaknya matte, ini aku bikin kayak agak shimmer celang-celing gitu di bagian depan. Tapi overall aku suka sih sama makeupnya, jadi kayak tajam gitu gak sih? Makin kelihatan gak sih kalau aku ada darah padangnya? Bentar, transfer. So, ya, ini dia ya finish looknya yang terinspirasi dari filter viral di TikTok. Semoga kalian suka dengan finish looknya dan semoga tutorialnya berguna. Plus ya, semoga story hari ini dengan tren yang belakangan ini gak tahu kenapa ya, lagi rame banget nih tren pinjem uang ya. Apa gara-gara lifestyle ya? Orang-orang makin banyak yang kelilipan, pengen hidup enak tapi gak mau ribet gitu. Nggak tahu deh kenapa. Intinya sih pesan aku, jangan selalu ngelihat ke atas, selalu lihat ke sekeliling, dan jangan banding-bandingin diri sendiri sama orang lain yang di atas kita. Bandingin diri kita itu cukup dengan versi kita terdahulu di tahun lalu. Apakah level kita sudah lebih baik apa belum? Apakah kita sebagai manusia sudah jadi versi terbaik dari diri kita di tahun lalu atau belum? Cukup bandingin itu aja sih. Yaudah, kalian juga boleh ya sharing, curhat apapun yang soal pinjam meminjam ini ya, boleh luapkan emosi kalian di kolom komen di bawah. Because sharing is caring. Sekian video kali ini, semoga kalian suka dan semoga videonya berguna. Jangan lupa untuk tinggalin jejak dengan klik likes dan subscribe channel YouTube aku. Udah. Terus jangan lupa juga untuk aktifin bel notifikasi kalian supaya kalian jadi jamet squad aku yang pertama tahu kalau misalnya video baru yang diupload di channel YouTube ini. Once again, thank you guys for watching and I'll see you next time. Bye.